Kawasan Muara Angke kembali terendam banjir rob akibat pasang air laut. Akibatnya jalan penghubung warga terendam banjir sekitar 1 meter. Naiknya pasang air laut mengakibatkan terjadinya banjir rob di kawasan pesisir Jakarta, salah satu kawasan Muara Angke. Air sudah menggenangi kawasan penduduk yang ada di Muara Angke sejak Jumat pagi. Akibatnya belasan RT yang ada di RW 22 Muara Angke ini masih terendam banjir hingga Sabtu pagi. Bahkan titik terparah terendam air hingga mencapai 1 meter. Dan hingga saat ini warga masih menanti upaya dari pemerintah terkait penyelesaian masalah banjir yang ada di kawasan pesisir Jakarta Utara ini. Sehari-hari para pelajar di kampung Lewi Awi, Desa Parakan Besi, Kecamatan Lewi Damar, Lebak, Banten, pasca jembatan ambruk terpaksa harus turun ke sungai untuk sampai ke desa lainnya. Jembatan gantung sepanjang 70 meter dengan bentangan 1 meter ini ambruk akibat remakan usia. Beruntung putusnya jembatan berusia 15 tahun itu tidak menelan korban jiwa. Alhasil, untuk sampai ke desa terdekat, warga terpaksa memutar sejauh 20 km. Ya kemungkinan udah rapuh gitu. Sini kan terputus, Pak. Sementara warga lewat mana, Pak, aksesnya, Pak? Kalau warga lewatnya ya mungkin kalau misalnya dari Kampung Lewi Sabrang mau ke luar, apa mau ke pasar, apa mau ke kota itu lewat Bojongmanik, lewat Parakan Besi sekitar 20 kilo. Dari Kampung Lewi Awi. Kampung Lewi Awi. Tadi habis sekolah terus menyeberang lewat sini? Iya. Soalnya nggak ada jalan lagi. Nggak ada jalan lagi? Iya. Sekolahnya di mana emang? Di SMP 4 Lewi Damar. SMP 4 Lewi Damar. Waktu pagi juga lewat mana? Waktu pagi lewat sungai. Lewat sungai? Warga berharap pemerintah segera membangun kembali jembatan. Pasalnya banyak warga sulit menyeberangi sungai dari atas jembatan yang sudah terputus tersebut. Sementara jika melintasi sungai, warga khawatir air sungai meluap. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews mengabarkan. Api dengan cepat membesar dan membakar seluruh isi gudang penyimpanan wallpaper yang berada di Muara Baru Penjaringan, Jakarta Utara. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berusaha memadamkan api, namun banyaknya material yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Sejumlah warga panik dan berusaha menyelamatkan barang-barang karena gudang yang terbakar berada di belakang rumah mereka. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, namun api diketahui dari ruang tengah gudang dan menyambar ke seluruh isi gudang. Ceritanya, Pak? Dari sini, dari tengah sana. Dari tengah. Dari tengah. Karena anginnya kemari, jadi ya di sini. Langsung nyamber semuanya. Semuanya. Yang mana di sini? Ini wallpaper. Satu gudang aja. Ya. Hingga sore ini api masih membakar gudang dan 18 unit mobil pemadam kebakaran masih berusaha memadamkan api. Pemirsa, Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota bergerak cepat memburu eksekutor pencurian motor yang menembak polisi di Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku berinisial A yang sempat kabur saat disergap tewas ditembak setelah melawan polisi. Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota bergerak cepat memburu eksekutor pencurian motor berinisial A yang menembak polisi di Cengkareng, Jakarta Barat. Sempat menggeledah rumah kontrakan pelaku di daerah Tiga Raksa, Tangerang, polisi berhasil mencegat pelaku di Pelabuhan Merak saat diduga akan kabur ke kampung halamannya di Lampung. Sempat terjadi baku tembak antara petugas dengan pelaku. Ketika pelaku diminta mencari barang bukti pistol yang digunakan untuk menembak, hingga akhirnya pelaku tewas ditembak. Mencari itu dan menemukan senjata pada saat menunjukkan, tersangka langsung mengambil senjata dan
menembak petugas, memberikan perlawanan juga. Akhirnya kita lakukan penumpuan dengan melakukan penembakan di kaki dan kita sempat lakukan tembakan peringatan, namun tetap tidak diindahkan. Akhirnya kita arahkan ke tempat yang ke arah dada, sehingga pada saat itu pelaku langsung tersungkur. Kemudian petugas segera bawa ke rumah sakit. Namun pada saat sampai ke rumah sakit ternyata pelaku dinyatakan meninggal dunia. Sebelumnya rekaman CCTV memperlihatkan 2 pencuri sepeda motor yang beraksi di sebuah rumah di Cengkareng, Jakarta Barat. 2 anggota Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota yang telah melakukan pemantauan langsung menyergap keduanya. Kedua pencuri ternyata memiliki senjata api sehingga sempat terjadi saling tembak. Salah seorang polisi bernama Aibda Wiratama tertembak di kaki. Sementara polisi berhasil menangkap pelaku berinisial RDS, namun pelaku lain berinisial A melarikan diri. Kedua pelaku ternyata merupakan sindikat curanmor yang tengah diburu polisi. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, viral video warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan diduga pesta narkoba. Terkait hal ini petugas mengaku kecolongan. Viral, sejumlah penghuni kamar tahanan diduga menggelar pesta narkoba dengan diiringi musik remix. Terkait hal tersebut, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sumatera Selatan mengaku pihaknya kecolongan karena adanya ponsel yang masuk ke dalam kamar warga binaan di Lapas Kelas 2 Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. Sementara itu, setelah dilakukan pemeriksaan urin terhadap warga binaan yang ada dalam video, tidak ditemukan adanya penggunaan narkoba. Jadi ketika ada yang kelihatannya seperti pesta ekstasi, itu nggak benar. Jadi memang kelemahan kita ada handphone yang dibuat musik yang begitu besar seakan-akan mereka sedang on. Belakangan diketahui video viral tersebut dibagikan oleh salah seorang petugas lapas bernama Robi Adriansyah, di mana yang bersangkutan sudah beberapa kali melakukan pelanggaran dan dikenakan hukuman disiplin berat. Ada seorang pegawai namanya Robi yang sebelumnya yang bersangkutan adalah pegawai Lapas Tanjung Raja, tapi saat ini sudah digeser ke Rubasan Batu Raja. Terus di tahun 2021 dia sudah terindikasi memakai narkoba. Jadi pegawai ini sudah bermasalah, memakai narkoba, kemudian sudah pernah 2 kali direhabilitasi. Atas peristiwa ini pihak Kanwil telah melakukan razia di seluruh lapas yang ada di Sumatera Selatan guna mencegah kejadian serupa kembali terulang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Ya, Presiden Prabowo Subianto menjadi keynote speaker dalam acara APEC CEO Summit 2024 yang diselenggarakan di Grand Teatro Nasional Lima, Peru. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyatakan bahwa persaingan antara negara selalu ada dan kesejahteraan hanya akan datang lewat perdamaian. Prabowo juga mengajak negara-negara APEC untuk berkolaborasi dengan Indonesia dalam mengolah berbagai sumber daya yang ada. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Jenderal Long Kong di Swiss Hotel Lima, Peru, Jumat waktu setempat. Dalam pertemuan itu, Prabowo mengatakan, Indonesia mempunyai komitmen kuat untuk mempererat proses ratifikasi Perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dengan Vietnam. Prabowo juga mengucapkan selamat kepada Jenderal Long Kong atas pelantikannya sebagai Presiden Vietnam pada 22 Oktober 2024. Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau di sela-sela KTT APEC yang berlangsung di Lima Convention Center di Lima, Peru. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo mengapresiasi hubungan yang telah terjalin dengan baik antara Indonesia dengan Kanada. Saat ini, kedua negara juga telah menyelesaikan perundingan Indonesia-Kanada Comprehensive Economic Partnership Agreement atau ICA-CIPA. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyoroti soal kerjasama yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh kedua negara, mulai dari perikanan, manufaktur, dan energi terbarukan. Presiden membeberkan, Indonesia memiliki banyak sumber energi terbarukan. Selain itu, Prabowo mengenang hubungan baik dengan mendiang ayah PM Trudeau, yakni Pierre Trudeau.
Presiden berharap hubungan baik ini akan terus berlanjut di masa mendatang. We have at the present geopolitical tension, but I am an optimist in the interests of humanity. I believe that the leaders of the great powers of the world, in the final analysis, will always opt for the common good. I believe that prosperity can only come from peace. Peace comes from understanding. Understanding comes from engagement and negotiation. I think together with Brazil and maybe with the Congo DRC, we have the potential to produce fuel from plants, and this, I think, will create a lot of opportunities because we will save a lot on foreign exchange. The funds will circulate within our own economy. Ya, dalam pidatonya Presiden Prabowo juga mengklaim Indonesia akan bisa swasembada energi ke depannya, khususnya energi bersih. Terbentang dari barat ke timur, Indonesia punya berbagai potensi sumber energi terbarukan. We have the fortune of being able to, in a few years, be completely self-sufficient in energy, self-sufficient in green energy. We will be perhaps one of the few countries that can achieve 100% renewable energy within a few years. We can replace fossil fuel by renewables. We have the largest geothermal potential. I think 60% of the world geothermal energy potential is in Indonesia. We have a potential, of course, solar energy, but our main strength will come from bioenergy, from the plant-based fuel that we can produce. Ya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima penghargaan bergengsi Grand Collar de la Orden El Sol del Peru dari Presiden Peru Dina Boluarte. Penghargaan itu diterima Prabowo dalam kunjungan resminya di Istana Peru Palacio de Gobierno Kamis pukul 14 waktu setempat. Presiden RI Prabowo Subianto menerima penghargaan bergengsi Grand Collar de la Orden El Sol del Peru dari Presiden Peru Dina Boluarte. Penghargaan itu diterima Prabowo dalam kunjungan resminya di Istana Peru Palacio de Gobierno, Kamis pukul 14.00 waktu setempat. Presiden Prabowo datang disambut dengan prosesi jajar kehormatan dan karpet merah. Penghargaan Grand Collar de la Orden El Sol del Peru atau The Order of the Sun of the Peru adalah penghargaan tertinggi yang diberikan oleh negara Peru atas jasa sipil dan militer yang luar biasa. Penghargaan tersebut merupakan penghargaan sipil tertua di Amerika yang pertama kali diberikan pada tahun 1821. Great honor you have given to me and to my country by awarding me the Grand Collar de la Orden del Sol del Peru. It's a great honor. Thank you very much, Madam President. Adapun penghargaan ini menjadi simbol pengakuan atas komitmen dan kontribusi Presiden Prabowo dalam memperkuat hubungan diplomatik dan kerjasama internasional antara Indonesia dan Peru. Ya, kita beralih ke informasi berikutnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Lima, Peru. Pertemuan ini berlangsung di sela-sela kunjungan kerja Presiden Prabowo dalam rangka konferensi tingkat tinggi APEC 2024 di Peru.
Ya, dalam pengantarnya Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wakil Perdana Menteri Selandia Baru Winston Peters dalam pelantikannya sebagai Presiden Indonesia bulan lalu. Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperkuat hubungan strategis antara Indonesia dan Selandia Baru yang selama ini terjalin dengan baik. Prabowo menyebut Selandia Baru sebagai sahabat sekaligus mitra strategis Indonesia. Prabowo juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk mempererat hubungan perdagangan bilateral, membuka pasar, serta mendukung keterlibatan Indonesia dalam forum-forum negara Pasifik. Usai pertemuan, Prabowo tanpa ragu memperkenalkan para awak media dari Indonesia kepada Menteri Selandia Baru. Where's your meeting? Not sure yet. Kia ora, how are we? Sehat, Pak. Dari mana ini? We've had a good meeting. Indonesia, Pak. Indonesia? Iya, Pak. Mahasiswa di sini apa? Bukan, jurnalis, Pak. Wartawan? Iya, Pak. Oh, they're journalists, Indonesian journalists. They look so friendly. Journalists look so nice. Honeymoon period. Dan pemirsa, Timnas Arab Saudi tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat malam. Arab Saudi akan menghadapi Timnas Indonesia 19 November di GBK. Timnas Arab Saudi tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sekitar pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Para pemain Arab Saudi menggunakan pesawat charter Garuda Indonesia. Diketahui Arab baru menyelesaikan pertandingan lanjutan grup C melawan Australia. Arab Saudi dan Australia bermain tanpa gol. Selanjutnya Arab Saudi akan melawan Timnas pada 19 November mendatang. Pemirsa, sejumlah persiapan dilakukan jelang debat pamungkas calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta yang akan digelar besok malam. Ya, debat terakhir Cagup dan Cawagup Jakarta akan diselenggarakan di Hotel Sultan Jakarta. Sejumlah persiapan dirampungkan mulai dari penataan panggung, sound system hingga lighting untuk mendukung terselenggaranya acara. Debat terakhir akan digelar Minggu 17 Oktober 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Debat akan berlangsung selama 150 menit dengan tema lingkungan, perkotaan, dan perubahan iklim. Ya, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil kembali melakukan belusukan ke Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur untuk menyerap aspirasi dan keluhan para pedagang. Dalam masa kampanyenya, RK juga bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Al-Itqon, Cengkareng, Jakarta Barat. Di penghujung masa kampanyenya, calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil terus mendekatkan diri ke tengah masyarakat dengan belusukan ke Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur. Banyaknya keluhan dari para pedagang seperti pengelolaan sampah serta kemacetan lingkungan sekitar pasar, RK pun menawarkan solusi pembangunan hunian di atas pasar agar pedagang dan warga sekitar dapat bekerja dengan jarak yang dekat. Sambil saya melihat tempatnya sangat baik, sehingga kita bisa ramaikan, salah satunya dengan konsep membangun hunian di atas pasar untuk rakyat, ya, apalagi pedagangnya, bayangkan kerjanya di bawah, pulangnya ke atas, setiap hari di sini itu pasti akan lebih bahagia, dan seiring dengan program dari Bapak Presiden. Dalam belusukan ini, RK juga didampingi Ketua Front Pemuda Muslim Maluku Umar K yang siap mendukung kemenangan pasangan Ridho di Pilgub Jakarta mendatang. Kami masyarakat Maluku banyak yang belum punya tempat tinggal, banyak yang belum punya pekerjaan, yang mau melanjutkan pendidikan juga terhalang dengan ekonomi, maka banyak visi misi kesamaan dengan Front Pemuda Maluku dan Ridho. Mantan Gubernur Jawa Barat ini juga berkunjung dan bersilaturahmi dengan Kiai Haji Mahfudz Asirun beserta jajaran pengurus Pondok Pesantren Al-Itqon Cengkareng yang mengamanahkan untuk menjaga Jakarta agar kondusif dan damai jika nantinya terpilih menjadi Gubernur Jakarta. Pasangan Suswono di Pilgub Jakarta 2024 ini juga diharapkan bisa mengoptimalkan kegiatan keumatan dan memperhatikan sejumlah infrastruktur rumah ibadah yang butuh perbaikan seperti salah satunya Masjid Hashim Asy'ari. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasangan Cagup Jakarta Prabowo Anu Rano Karno bertemu dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pasangan nomor urut 3 ini juga mendapat dukungan dari relawan Bravo 5.
Pasangan calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno bertemu dengan mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pramono dan Rano Karno langsung disambut hangat Anies Baswedan. Ketiganya kemudian berdiskusi. Berlangsung akrab, pertemuan ini membicarakan masa depan kota Jakarta. Pertemuan ini bisa meningkatkan elektabilitas pasangan Pramono Anung Rano Karno jelang Pilkada Jakarta. Selain itu, calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Rano Karno juga menghadiri deklarasi dukungan dari relawan Bravo 5. Kedatangan paslon nomor urut 3 Pramono dan Rano disambut hangat pengurus relawan Bravo 5 di Kayu Putih Pulau Gadung, Jakarta Timur, Jumat siang. Relawan Bravo 5 mendeklarasikan dukungan penuh kepada pasangan Pramono Sidul dalam Pilkada Jakarta. Dengan dukungan relawan Bravo 5, Pramono maupun Rano Karno yakin menang 1 putaran. Menjelang selesai masa kampanye, ya kita tetap harus bekerja memaksimalkan semangat ini. Mudah-mudahan kita bisa mencapai 1 putaran. Alhamdulillah itu target kita lah. Artinya supaya masyarakat Jakarta sudah bisa menentukan pilihan dan pemerintah DKI sudah bisa bekerja. Jadi Relawan Bravo 5 merupakan kelompok purnawirawan TNI yang dibentuk saat pemilihan presiden 2014. Ormas ini diinisiatori oleh Jenderal Luhut Binsar Panjaitan. Dari Jakarta, Endang Priyono melaporkan. Pemirsa, debat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Banjarnegara, Jawa Tengah berlangsung panas. Para pendukung paslon bahkan terlibat aksi saling dorong hingga baku hantam. Kericuan terjadi antar kedua pendukung paslon calon bupati dan wakil bupati di Gedung Pertemuan Surya Yuda Banjarnegara, Jawa Tengah. Kericuan ini juga terjadi di luar ruang debat, bahkan lebih panas karena ratusan pendukung terlibat baku hantam. Kericuan dipicu dari yel-yel antar pendukung paslon bupati dan wakil bupati. Beruntung petugas langsung melerai perselisihan itu. Debat kedua pemilihan bupati dan wakil bupati tetap berjalan. Mereka ingin memberikan semangat yel-yel, kemudian mendukung para pasangan calonnya, sehingga tadi ada kesalahpahaman. Namun karena para pendukung ini semua kan saling mengenal, dan kami juga sudah berkoordinasi dengan RO pasangan calon, sehingga situasinya sudah bisa langsung terkendalikan. Debat kedua pemilihan bupati ini mengusung tema tata kelola pemerintahan yang baik dalam pemilihan kepala daerah di Banjarnegara. Diikuti 2 paslon yakni Bugar Wigiseno berpasangan dengan Fahmi Umar Irawan dan Amalia Desiana berpasangan dengan Wahid Jumali. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Kapten Timnas Indonesia Jayid Zes bertekad untuk bangkit dari kekalahan kontra Jepang, sementara penggawa baru Timnas Kevin Dix tidak cedera serius saat ditarik jelang turun minum. Seusai laga, Zes mengatakan sangat menyesali hasil akhir pertandingan, terutama karena Garuda sudah memulai laga dengan bagus tetapi dihukum oleh para pemain Jepang yang memang memiliki kekuatan tim. We lose today, but now it's important just to reflect and to review what we can do better. And yeah, we still have a lot of games to go, so we never give up and never lose the hope. What message do you have for the Indonesian fans who came up today? Yeah, I already said it also after the game. We appreciate all the support and all the love we always get from the people. So now it's just for us to give something back to everybody, and yeah, hopefully we can do that the next game, and let's see what happens. Thank you. Thank you, Jay. Thank you. Yeah, disappointing result. We hoped and fight for more, but it didn't work out the way we wanted, of course. What message do you have for the Indonesian fans? I'm sure they were supporting and behind you as well. Yeah, we thank them for everything, but it's time to give a little bit more back from our side. Looking ahead to Saudi Arabia game, what do you think the changes will be you guys need to make? I think we need to fight more. Ya, Timnas Indonesia memang harus menelan pil pahit setelah dikalahkan 0-4 oleh Jepang dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia di GBK. Dan selanjutnya, Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan laga ini jelas seperti laga hidup mati untuk skuad Garuda. Dan untuk membahas ini sudah bersama kami mantan pelatih Timnas Indonesia Nil Maizar dan juga pengamat sepak bola Akmal Marhali. Assalamualaikum, selamat sore Bang Nil dan juga Bang Akmal.
Selamat sore. Ya, salam sepak bola. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Mungkin saya ke Bang Niel terlebih dahulu. Kita tahu bahwa hasil semalam memang bukan hal yang kita harapkan. Kita tahu juga bahwa di segala sisi Jepang memang lebih unggul dari kita. Sebelum kita bicara potensi dan peluang selanjutnya, bagaimana Bang Niel melihat evaluasi semalam? Apa yang menjadi highlight dari Bang Niel? Highlightnya memang kompetensi pemain Jepang luar biasa. Oke. Dia mempunyai cara bermain bola sepak bola itu yang modern, bolanya ada kelihatan. Dia punya speed. Dia bakat yang sangat luar biasa. Memang kita ketinggalan, tapi hasil ini jangan membuat kita sedih, karena level dia udah 6 kali 7 kali ikut Piala Dunia. Kita belum pernah ikut Piala Dunia, dan kita belum pernah juara Piala Asia. Jadi kita bangga juga dengan bisa menghadapi Jepang sampai menit ke-30 kita masih bisa menahan beliau, menahan Jepang. Kita tidak perlu sedih, cuma kedepannya bagaimana menghadapi Australia menang. Oke, ini sikap optimis memang harus terus dijaga ya Bang ya, karena masih mungkin ya untuk banyak hal, termasuk nanti kita lawan Arab Saudi. Nah kalau saya ke Bang Akmal, kalau sebelum kita bicara peluang ya selanjutnya, kita tahu semalam juga lumayan gregetan ya, banyak kesempatan sebenarnya ya, banyak kesempatan yang harusnya bisa dimaksimalkan. Termasuk kalau kita bicara kesalahan, ini kesalahan yang sedikit saja ini pasti akan dieksploitasi oleh lawan, dan ini yang terjadi banyak sekali semalam. Bagaimana Anda melihat pertandingan semalam, Bang Akmal? Ya, kalau kita lihat semalam memang gaya bermain dari Jepang agak berbeda ketika mereka bermain di Piala Asia ya. Kita kalah 1-3 di Piala Asia, mereka main dengan high pressing, melakukan pressing yang sangat ketat kepada para pemain Indonesia sehingga tidak bisa mengembangkan permainan. Namun demikian di pertandingan kemarin pelatih Hajime Moriyasu memang kelihatan sejatinya mereka itu melakukan analisa yang cukup baik kalau menurut saya, di mana Hajime tahu bahwa para pemain Indonesia yang tampil saat ini agak berbeda dengan pemain ketika di Piala Asia, dengan tambahan pemain-pemain baru seperti kiper Martin Pas, kemudian Kevin Perdom, ada juga Jai Ichen, termasuk di kanan Kevin Dick, termasuk di tengah Tom Hay dan juga Nathan Choaon serta Horat Mangun. Mereka bermain 15 menit awal justru melihat lebih bertahan atau memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk melakukan penyerangan, sehingga kita punya kesempatan sampai 3 kali untuk mencetak gol tapi tidak bisa dimanfaatkan. Setelah itu Jepang setelah mempelajari gaya bermain Indonesia, kemudian mereka langsung menemukan celahnya, dan itu menggambarkan memang kelas Jepang di atas Indonesia. Mereka tahu kapan waktunya untuk mencetak gol. Tapi yang menarik menurut saya, catatan yang bisa saya berikan adalah 4 gol sejatinya yang dicetak Jepang itu lebih karena kesalahan dari kita sendiri. Yang pertama adalah bunuh diri dari Justin Hubner. Ini adalah bunuh diri kedua dari Justin Hubner, karena sebelumnya ketika kita kalah 1-3 di Piala Asia itu juga 1 golnya bunuh diri Justin Hubner dan 2 golnya Ueda ketika itu. Kemudian gol yang kedua kan dari kesalahan kiper Martin Pas, juga gol 3 dan keempat. Jadi menurut saya banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari Jepang, walaupun kalau bicara sejarah ini adalah sejarah kekalahan terbesar kita dari Jepang di kandang. Karena sebelumnya memang kita pernah kalah 6-0 dari Jepang pada 1976, tapi ketika itu di Piala Kemerdekaan, atau kemudian kita kalah 0-5 di kualifikasi Piala Asia pada 1989, tapi 0-5 itu dikalahkan ketika kita main di Jepang. Ketika kita main di GBK kita imbang mereka 0-0. Nah yang terakhir kesalahan 0-4 ini mengulang kekalahan kita dari Jepang pada 31 Mei 1979 ya, dengan skor yang sama. Artinya Jepang kalau bicara ranking mereka memang di atas Indonesia, tapi seharusnya kalau menurut saya ya, dengan materi pemain yang kita datangkan saat ini, dengan berlabel pemain-pemain yang tampil di Eropa, harusnya kita bisa memberikan perlawanan. Dan saya melihat ada beberapa misteri strateginya Coach Sintayong ya, di mana misalnya di bangku cadangan saya agak heran kenapa misalnya Eliano Raiders tidak dimasukkan di line up, kemudian juga Ramadan Sananta tidak dimasukkan di line up, Egy Maulana Fikri yang punya naluri menyerang tidak masuk di line up.
Sehingga ketika kita ketinggalan dalam pertandingan ini, kita tidak punya opsi banyak untuk memberikan tekanan kepada Jepang. Sebagai contoh, baik, Bang Akmal. Ketika Yakob Sayuri harus tarik keluar, penggantinya Pratama Arhan yang biasa main di kiri kemudian main di kanan. Baik, Bang Akmal. Kita dapat poinnya. Saya menarik tadi, kalau menyambung dari yang Anda sebutkan bahwa ini ya 4 gol akibat kesalahan sendiri sebenarnya. Plus juga harusnya juga ini kan label pemain Eropa, naturalisasi kita harusnya juga bisa memberi tekanan. Nah, saya ke Bang Nil, kalau kita bicara timnas ini kan ibaratnya tim baru ya Bang, karena mereka datang dari beragam individu dan beragam klub seperti itu, dan waktu berkumpul tim nasional ini juga kurang, dan laga-laga persahabatan sejak putaran kedua kualifikasi untuk bereksperimen ya dengan para pemain tim ini juga minim. Bagaimana Anda melihat bahwa ada hal yang di sini perlu diramu lagi, bahwa kualitas individu sangat bagus, tapi kalau bicara when it comes to collaboration, tim seperti itu, mereka keteteran, dan terbukti semalam bahwa harusnya punya amunisi yang lebih, tapi kesalahan-kesalahan kita bikin sendiri. Gimana Bang Nil? Ya, begini, itu sangat menunjukkan juga keutuhan. Sebenarnya tim ini kan punya quality player yang cukup bagus. Ya. Kevin Gates misalnya, ada Tom Hai, ada Joe, ada James. Itu kan punya kualitas individu yang sangat luar biasa. Tapi cuma memang kita nggak tahu sampai menit ke-30 cukup bagus. Pertama, kedua, kesalahan gol dari dari Martin Press ketika dia passing, gol keempat, nampaknya perlu kebersamaan tim ini lagi. Karena dibandingkan Jepang kan timnya udah lama, betul, bersama. Dan tidak datang seperti Kevin Dick yang baru datang dan langsung main, kan bukan itu tim Jepang. Mereka sudah berlatih lama, sudah ikut di Piala Asia juga, dan ikut di kompetisi Liga Eropa yang sangat luar biasa seperti di Liverpool dan sebagainya. Jadi memang pertanyaan ini memang perlu kita bertanya juga kepada Sintayong. Karena itu bersama sebenarnya kualitas itu kan luar biasa. Betul Bang Nil. Kebersamaan harus dapat. Karena cuma kumpul 3 hari misalnya, apakah bisa dia menampilkan permainan yang sangat luar biasa? Sebenarnya bisa, tapi mungkin karena gol pertama yang kejadiannya di luar dugaan dan gol kedua yang dilakukan oleh Minamino membuat mereka sedikit down. Nah itu. Baik. Menurut saya sudah kita lihat situasinya seperti apa, dan itu mungkin si FA tahu apa kelebihan dan kurang tim ini. Tapi yang penting kita berharap di tanggal 19 nanti melalui Arab Saudi semuanya berubah dan kita bisa menang, dan itu membuat kita lebih bisa. Baik, saya ke Bang Akmal. Sama Bang, ketika kita bicara bahwa kualitas individu yang tadi label Eropa dan semuanya ya harusnya punya tekanan yang lebih. Tapi ketika kita bicara timnas, sejatinya ini kan tim yang sangat baru. Kalau kita lihat Jepang, mereka sudah biasa berkumpul ya. Jadi tidak perlu membangun chemistry dengan intens. Tapi berbeda dengan timnas. Anda melihat plus juga laga-laga persahabatan setelah kualifikasi kedua minim. Apakah ini juga poin yang harusnya bisa jadi pertimbangan Bang Akmal untuk STY dan PSSI? Ya ini kan menurut saya sepak bola global sekarang sudah agak berbeda dengan sepak bola mungkin di era 80-70-an ketika kemudian para pemain harus berkumpul bersama-sama dalam waktu yang lama. Karena agenda pertandingannya juga tidak begitu banyak. Tapi sekarang kan hampir semua negara, entah itu kompetisi domestik atau kemudian kita tim nasional sangat ketat sekali. Sehingga kemudian memang waktu bertemunya sangat terbatas. Tapi permasalahannya adalah ini kan semua pemain pilihan dari Coach Sintayong. Sintayong yang kemudian memilih pemain yang menurut saya ini adalah pemain yang bisa menjalankan semua skema permainan yang akan diterapkan oleh Sintayong. Sehingga sebenarnya untuk bicara chemistry, tim nasional ini kan bukan tim nasional usia muda, ini tim nasional senior. Harusnya memang sudah diantisipasi sejak awal bagaimana kita akan berhadapan dengan tim nomor 1 Asia ya, Jepang. Memang kalau bicara skor kita lebih baik dari yang didapat oleh Cina kalah 0-7, kemudian lebih baik dari Bahrain yang kalah 0-5, tapi kalah 0-4 di kandang dengan materi pemain yang
ada saat ini menurut saya itu agak, walaupun bicara peringkat kan kita peringkatnya memang jauh ya, 30-15. Yeah. Tapi kan materi pemain kita ini adalah materi pemain yang didatangkan yang rata-rata semua membela klub-klub besar. DJ Inces di Serie A, kemudian ada Verdong di Verdong di Belanda, termasuk Kevin Dijk. Nah, tinggal bagaimana pelatih ini melihat potensi pemain satu persatu untuk kemudian bisa memainkan strategi yang bisa diterapkan. Kalau saya melihat sejauh ini adalah Sintayong strateginya compact defense counter attack. Mungkin kalau untuk berhadapan dengan tim yang seperti misalnya level Vietnam dan sebagainya, mungkin itu agak lebih mudah. Tapi ini lawan yang dihadapi adalah Jepang. Dan pertahanan kita atau compact defense kita menurut saya terlalu dalam, sehingga kemudian Jepang dapat dengan leluasa untuk masuk langsung ke pertahanan. Saya pikir ini bagian yang harus dievaluasi oleh Coach Sintayong ke depan untuk berhadapan dengan Arab Saudi, karena menurut saya Arab Saudi yang berbeda dengan Arab Saudi yang ketika ditangani oleh Roberto Mancini. Seperti halnya kenapa berbeda ya? Baik Bang Akmal, kita tahan dulu. Nah, sebelum kita lanjutkan, ini ada paket berita yang juga jadi perbincangan ya dari semalam. Bagaimana kita tahu bahwa usai kalah dari timnas Jepang, Ketua Umum PSSI ini Erick Thohir juga meminta langsung kepada skuad Garuda untuk tetap optimis dan tidak menyerah. Dalam unggahan sosial medianya, Erick menyebut dirinya siap mundur sebagai Ketua Umum PSSI jika para pemain tidak percaya dengan proyek timnas. It's my responsibility. So we still together. Kesempatan bagi Morita dan Daichi Kamada terlepas dan akhir dari persaingan, tentunya perjuangan sudah dipertunjukkan. After the match, I meet the media. They're all outside. What I say to them is my responsibility as the president of the federations. All the results we have, I bring the coach, I bring all the players to believe in the projects. The question. Do you all still believe in this project? Do you still believe on me as a leader? Because otherwise, I'm willing to step down. I'm willing to stepping down as the president of Indonesian Football Federations because it's my responsibility. So we still together? Yes. We have 5 matches, 3 homes, 2 away. We need 9 points to be number 3 or number 4, even number 4. So tonight, I want every individual in this room to review what went wrong. If you want to be, stay as a team. Oke, tadi bagaimana ya Bang Erick Thohir mencoba memotivasi melalui kalimat-kalimatnya, dan menarik bagaimana beliau menyebutkan, do you still believe in me and I'm willing to step down. You know, kalau kita bicara mengenai motivasi dan juga mungkin komentar ya, ini menjadi highlight dari banyak orang juga. Kalau saya ke Bang Nil, sebelum ke Bang Akmal ya, Bang Amal tahan dulu. Bang Nil, apa ini maknanya? You know, silakan. Iya, kan Pak Erick bilang dia kan dia bertanggung jawab dengan tim. Saya pikir dia harus bagaimana ke depan harus terjadi nanti, dan kita ada punya kesempatan di musim dan poin, yaitu harus di ultimatum kayak gitu tim nasional ini, karena dalam keadaan begini mereka jangan menyerah gitu, jangan menyerah. Tandingan kita melawan apa namanya, melawan Arab Saudi, melawan Australia, melawan Jepang, kan begitu. Walaupun peluang kita tidak terlalu besar, tapi yang penting di depan kita harus menang pertandingan melawan Arab Saudi. Jangan kita menyerah dengan keadaan ini. Harusnya kan begitu. Saya setuju dengan itu, Pak. Karena kalau kita menyerah kita bisa pasti kalah. Ngapain kita menyerah? Ya normal lah kalau 4-0, 5-0, 6-0. Ekspektasi kita kan terlalu tinggi sekali kita masuk Piala Dunia. Masalahnya kan di situ. Baik. Itu masalahnya. Gitu. Jadi walaupun dengan pemain yang sudah naturalisasi, apa namanya, diaspora udah bermain di Eropa, udah semuanya telah bermain di Liga Eropa, ya ini kenyataan yang harus diterima. Bagi ada sesuatu yang harus kita perbaiki gitu. Orang yang bisa memperbaiki itu adalah Sintayong.
Dia yang tahu situasi ini seperti apa, dia tahu pemain kita seperti apa, kan dia yang memilih. Nah, kita serahkan kepada Sintayong bagaimana beliau sebagai head coach memperbaiki tim ini secara utuh, baik dalam bertahan, baik dalam menyerang, transisi dari dalam bertahan, transisi dari bertahan menyerang, sehingga ketika menghadapi Arab Saudi, tim ini sudah berubah utuh dan bisa memenang pertandingan. Itu yang penting, Bang. Jadi kepercayaan itu kan kembali. Gitu, Ya. Kalau saya ke Bang Akmal sama, do you still believe in me unless I'm willing to step down? Bagaimana Anda melihat ini? Ya, ini sebenarnya ungkapan perasaan Pak Erick Thohir ya mewakili sebenarnya publik sepak bola Indonesia. Artinya Pak Erick ingin menyampaikan bahwa saya sudah melakukan apa yang semua diminta, termasuk menghadirkan pemain-pemain diaspora dalam waktu yang sangat singkat, seperti yang diminta oleh Coach Sintayong. Saya melihatnya pesan itu disampaikan sebenarnya kepada pelatih. Saya sudah berikan semua dengan biaya yang sangat mahal tentunya, dengan dengan kecepatan yang sangat luar biasa dari pemerintah juga. Nah, sekarang dengan hasil yang seperti ini ya wajar kalau Ketua Umum PSSI kecewa, karena masyarakat juga kecewa. Kita kan juga punya ekspektasi tinggi karena pemain-pemain yang dihadirkan ke Indonesia kan ini ramai yang dibicarakan adalah pemain-pemain yang bisa dibilang kelas Eropa semua. Jadi sebenarnya ini yang pesan ini, kalau menurut saya ya versi saya, pesan ini disampaikan kepada Coach Sintayong, ayolah dengan pemain yang seperti ini kita harusnya bisa lebih baik. Kenapa saya katakan itu? Saya melihat permainan Indonesia melawan Jepang kali ini tidak lebih baik ketika kita kalah 1-3 di Piala Asia. Meskipun di Piala Asia ketika itu pemain-pemain yang dihadirkan masih sebatas Jordi Amat, kemudian Sandy Walsh, Sen Patinama, di tengah Ivar Jenner dan Justin Hubner plus Rafael Strike, baru hanya 5 pemain. Sekarang kita sudah punya 7 pemain baru yang diharapkan dengan kelas Eropa ini bisa menghasilkan hasil yang lebih baik. Tapi kita kalahnya justru lebih besar dibandingkan ketika kita di Piala Asia kemarin dengan materi pemain yang saya pikir hampir sama, pelatihnya juga sama kan. Jepang tetap dilatih oleh Hajime Moriyasu, tidak ada pergantian pelatih. Pemainnya pun sama, hanya minus Ueda yang cetak 2 gol yang absen karena cedera. Jadi ini sebenarnya pesan yang diberikan oleh Ketua Umum PSSI, pelatih tolong dievaluasi ini semua, kita mau pemain ini tampil lebih baik dari sebelumnya karena materi pemainnya ini sudah sangat luar biasa. Bahkan kalau bicara market value pemain Indonesia saat ini 597 miliar, setengah triliun. Saat ini Arab aja materinya pemainnya kalah dari harga market value-nya. Artinya dengan market value yang sangat besar ini ya harusnya ini bisa memberikan hasil yang lebih baik buat Indonesia. Oke, baik. Selanjutnya saya ke Bang Nil. Bang Nil, kalau kita tadi sudah membedah bagaimana banyak ya mungkin evaluasi terkait pertandingan semalam dan juga komentar Pak Erick Thohir. Kalau kita menatap ke depan, kita tahu Timnas Arab Saudi akan nanti juga berlaga bersama Timnas. Sebenarnya bagaimana Anda melihat kemungkinan untuk nanti Selasa, bahwa sebenarnya kita punya modal yang cukup bagus ketika di Riyadh, kita 1-1 tahan imbang ya, dan ini juga jadi bisa acuan bahwa kita nggak perlu inferior melawan Arab Saudi. Bagaimana Anda melihat nantinya? Ya, ini kan masalah mental lagi. Ketika kalah kita 4-0 lawan Jepang, tentu seluruh pemain kan down. Juga kepercayaan masyarakat akan berkurang juga. Kok pemain yang berkelas Eropa, yang pemain diaspora yang pernah dari Eropa kok kalahnya begitu dengan Jepang. Tapi situasi ini jangan membuat seluruh pemain merasa tidak pede menghadapi Arab Saudi. Terutama STY harus pede juga bagaimana menghadapi Arab Saudi bisa menangkan apa taktikal strategi yang harus dihadapi Arab Saudi. Dan SBY tentu mempunyai tim analisa taktikal bagaimana cara bermain Arab Saudi dan bagaimana kelemahan dari Arab Saudi. Nah, ini yang harus dipelajari dan harus disikapi oleh STY sehingga pemain merasa lebih mampu lagi dan lebih pede lagi untuk menghadapi Arab Saudi. Karena kemenangan besok melawan Arab Saudi itu akan memberikan macam daerah lagi buat pemain-pemain kita dalam menata laga melawan Australia dan melawan Jepang nantinya. Jadi kunci dari semua situasi yang ada tadi malam ini, obatnya cuma satu, boosternya cuma satu, harus menang lawan Saudi. Ya, karena kita tahu terlepas dari apapun hasil Cina versus Jepang dan juga Bahrain Australia, kita harus menang ya Bang Nil ya. Menang dulu lawan Saudi. Kalau kita menang lawan Saudi, nanti kita bicara lagi. Melawan Australia di kandangnya dan melawan Jepang lagi di kandangnya. Jadi
itu dilema juga dan harus harus mendekat. Bagaimana caranya? Itu Bang. Baik, Bang Niel. Saya ke Bang Akmal. Bang Akmal, terakhir sebelum kita tutup diskusi ini, singkat saja Bang Akmal, bahwa kita akan nanti bertanding melawan Arab Saudi, juga modal kita juga sebenarnya cukup baik melawan mereka, sempat imbang 1-1 di Riyadh. Apa yang harus diperbaiki, Bang Akmal? Iya, Juno, saya ingin mengingatkan bahwa ketika kita mampu menahan imbang Arab Saudi 1-1, ketika itu situasinya agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena ketika itu sebenarnya pemain Arab Saudi sedang tidak mood dilatih oleh Roberto Mancini. Sehingga kemudian kita tidak tampil seperti apa yang diharapkan. Dan kita mampu kemudian membuat mereka tertahan 1-1. Jadi ketika itu sebenarnya situasi non teknis atau situasi ruang ganti Arab Saudi tidak bagus. Karena para pemain sebenarnya sedang memboikot Roberto Mancini. Sama halnya ketika kemarin kita menang 3-0 melawan Vietnam. Itu pun ketika itu Vietnam para pemainnya sedang memboikot Philippe Drozier agar segera diganti. Nah, ini kan situasi ini yang kemudian kita bisa tahan imbang. Artinya jangan sampai kemudian kita berpikir Arab Saudi ini bisa kita kalahkan dengan mudah misalnya. Pemikiran ini yang harus kita antisipasi. Kenapa? Karena kalau bicara rekor pertemuan, sebenarnya rekor pertemuan kita lebih bagus ketika kita berhadapan dengan Jepang. Kita pernah menang 5 kali lawan Jepang. Sementara lawan Arab Saudi, kita dari 13 pertemuan, kita sekalipun belum pernah menang melawan Arab Saudi. Terakhir 2007 kita di kandang sendiri di Piala Asia, kita kalah 1-2 dari Arab Saudi. Dan kalau kita lihat sekarang permainan mereka ketika melawan Australia, itu mereka sudah kembali ke permainan Arab Saudi yang sesungguhnya, dilatih oleh pelatih yang merupakan pelatih Arab Saudi ketika mengalahkan Argentina 1-2-1 di Piala Dunia. Jadi menurut saya kita harus hati-hati dengan Arab Saudi, dan benar kata Bang Nil, ini yang paling harus dibenahi adalah bagaimana sisi mental pemain setelah kalah 0-4 dari Jepang. Yang kedua adalah bagaimana Sintayong dalam waktu 3 hari ini menyiapkan strategi yang ampuh untuk untuk memberikan tekanan kepada Arab Saudi. Karena menurut saya, dalam catatan saya sejauh ini strategi permainan Sintayong monoton gitu. Bertahan, kemudian counter attack, bertahan, counter attack. Ketika melawan Bahrain kita berhasil melakukan itu dengan mencuri 2 gol, tapi akhirnya hasilnya imbang 2-2. Jadi menurut saya Sintayong harus punya lebih banyak variasi dalam menyerang ketika kemudian kita dalam posisi harus menang. Karena kalau kemudian kita bermain bertahan dan kita mengatakan kita harus menang lawan Arab Saudi, itu satu hal yang mustahil. Kenapa? Karena menang itu harus mencetak gol. Dan itu problem ada di tim nasional Indonesia saat ini gitu. Kalau kemudian kita bermain dengan strategi bertahan, compact defense, untuk mencetak gol akan sangat sulit prestasinya. Baik Bang Akmal, terima kasih sekali untuk evaluasi dan insight-nya. Bang Niel juga ya, harapan kita Sabah bahwa ada banyak perbaikan, dan mental tadi ini juga luar biasa harus jadi concern kita. Plus bagaimana kualitas pemain kita dengan nilai yang 0,5 triliun tadi harus bisa maksimal. Sekali lagi terima kasih ya. Salam sepak bola, semoga kita punya kabar baik nanti Selasa. Terima kasih Bang. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Caimin menjenguk para korban judi online. Total ada sebanyak 172 pasien korban judol dirawat di RSCM Jakarta Pusat karena kecanduan berat hingga depresi. Di antara 172 pasien judi online yang melakukan perawatan, 126 orang diantaranya merupakan pasien rawat jalan, sedangkan 46 pasien lainnya menjalani rawat inap. Para pasien merupakan masyarakat produktif, yakni dengan rentan umur 18 hingga 35 tahun dengan status bekerja, bukan pengangguran. Angka ini mengalami kenaikan hingga 3 kali lipat dibanding 2023. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar berencana akan melanjutkan Satgas dengan sejumlah menteri terkait meliputi bantuan sosial, lapangan pekerjaan bagi korban, hingga pemberdayaan sosial lingkungan ekonomi bagi keluarga. Masuk pada tahap bencana sosial yang telah melibatkan tidak kurang dari 8,8 juta bangsa Indonesia yang menjadi korban dan pelaku terjerat dalam judi online ini. Sehingga saya mengajak seluruh pihak, ayo kita bahu-membahu mengatasi ini, dan Presiden Pak Prabowo mengamanatkan kepada saya dan seluruh anggota kabinet untuk bahu-membahu mengatasi persoalan judi online ini.
karena ada kerusakan otak juga, sehingga tata laksananya itu juga melibatkan obat-obatan untuk mengurangi keinginan bermain judi. Lalu karena ada pikiran yang salah, dia seperti tidak terkontrol untuk bermain judi, ada psikoterapi yang namanya terapi kognitif perilaku. Dan juga karena ada kerusakan otak bagian depan sehingga tidak bisa mengendalikan perilaku, maka ada modalitas terapi terkini namanya transmagnetic stimulation. Jadi dialirkan gelombang elektromagnetik yang bisa mengaktifkan stop system di otak bagian depan sehingga orang tersebut bisa mengendalikan perilakunya. Ya, Kementerian Komunikasi dan Digital bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk memantau aktivitas keuangan ilegal di rekening. Kemenkom DG menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan pemantauan aktivitas ilegal di dunia online. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Mahendra Siregar mendatangi kantor Kementerian Komunikasi dan Digital pada Kamis pagi. Kedatangannya ini untuk membahas terkait pemberantasan judi online di Indonesia. Menkom Digi Mutia Hafid mengatakan hal ini menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta semua lembaga atau instansi bekerja sama, khususnya terkait bagaimana peran Indonesia melawan judi online. Mutia juga menyebut pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan telah memblokir 10.000 rekening yang terafiliasi dengan judi online. Hal ini kami apresiasi, ini inisiatif dari OJK, khususnya Pak Ketua, untuk kemudian menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo sebelum beliau bertolak untuk kunjungan luar negeri pertama. Arahan beliau adalah agar semua lembaga, instansi untuk bekerja sama, bersatu padu, khususnya terkait bagaimana peran kita sebagai negara melawan judi online. Dan hari ini kita sekali lagi apresiasi, kami dan OJK telah bersepakat untuk terus memperkuat pengembangan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Kami apresiasi juga kerjasama yang sudah dilakukan dalam upaya menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman, stabil, terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di antaranya pemblokiran 10.000 Pak ya, terakhir ya, 10.000 rekening bank yang terafiliasi dengan judi online, dan pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi khususnya Kemkom Digi dengan juga OJK dan perbankan. Pemerintah tak segan-segan akan memblokir rekening masyarakat jika terindikasi atau terafiliasi dengan judi online. Dalam konteks itu secara khusus kami melaporkan bahwa kami sedang memfinalisasi satu pusat upaya untuk anti scam ya, atau penipuan dan langkah-langkah yang tidak sesuai dengan hukum yang menggunakan sarana perbankan, keuangan, payment system, marketplace, maupun lain-lain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan terus bekerja sama dengan OJK untuk memantau aktivitas keuangan ilegal khususnya yang terafiliasi dengan judi online. Dari Jakarta, Giselia Nur Rahma, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Ya, selain bertemu dengan Otoritas Jasa Keuangan, Menteri Komdigi Mutia Hafid juga bertemu dengan Jaksa Agung. Selain membahas sinergitas antara Kemenkom Digi dan Kejaksaan Agung, pertemuan juga membahas penanganan judi online. Pertemuan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin berlangsung selama 1 jam di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan sore tadi. Mutia mengatakan pertemuan keduanya membahas kolaborasi Kemenkom Digi dan Kejaksaan Agung dalam rangka memperkuat pembangunan infrastruktur konektivitas dan pemberantasan judi online. Mutia menyebutkan peningkatan pembangunan infrastruktur konektivitas tersebut akan dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan atau 3T. Ya, intinya kita minta dikawal saja program-program. Ya, saya rasa itu biasa ya, minta pendampingan terkhusus tentu
kita ingin dari awal sekali lagi program besar, tidak besar kecil semua kita ingin terbuka dari awal untuk kemudian kita masuk ke dan juga dari Kejaksaan Agung. Sementara itu, pencegahan judi online juga akan secara masif dilakukan. Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan pihaknya akan menyediakan jaksa pengacara negara dan juga akan memberikan pendampingan, pembuatan legal opinion dan hal bersifat keperdataan lainnya. Kami dari bidang dapur, di mana punya tugas dan fungsi baik itu sebagai pendampingan atau mungkin pembuatan LO dan hal-hal yang bersifat keperdataan kita akan dampingi terus. Dan bagaimana juga misalnya pembuatan kontrak-kontrak kita akan dampingi terus sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti itu. Seperti diketahui sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital terus bekerja sama dengan sejumlah lembaga dan kementerian dalam memberantas judi online. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas sore ini. Kami terhubung dengan Bribda Eklesia dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Cililitan, Jakarta Timur. Selamat sore, Bribda Eklesia. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Juno dan selamat sore pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas pada sore hari ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan karena bertepatan dengan hari weekend. Dan di lokasi saat ini sudah berada petugas kami yang akan membantu kelancaran arus lalu lintas tentunya. Dan untuk situasi arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Kuningan pada sore hari ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Begitu pula dari arah Saharjo yang akan menuju ke arah Kalibata maupun arah sebaliknya juga tampak ramai dan kondusif lancar tentunya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi jalan traffic light di kawasan ini. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan juga tidak lupa kami himbau bahwa dikarenakan cuaca yang tidak menentu di kawasan DKI Jakarta, kami himbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dikarenakan banyaknya jalanan yang licin dan juga struktur jalan yang tidak rata akibat curah hujan. Dan bagi pengendara roda 2 kami himbau untuk tidak menggunakan jas hujan yang berjenis ponco dan juga tidak berteduh di bawah flyover agar tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas tentunya. Dan tidak lupa kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk selalu mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan. Bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan, kembali kepada Juno. Silahkan. Baik, terima kasih Bribda Eklesia atas laporan Anda langsung dari kawasan Pancoran, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali, salam presisi. Kembali bersama kami pemirsa, pengusaha klub malam Ivan Sugianto kini harus berhadapan dengan hukum buntut aksinya melakukan intimidasi terhadap seorang siswa SMA yang dipaksa bersujud dan menggonggong. Tak hanya itu, PPATK juga memblokir rekening Ivan dan sebuah klub malam karena diduga terkait tindak pidana pencucian uang. Ivan Sugianto kini harus menanggung buah dari perbuatannya. Ia harus berurusan dengan hukum setelah aksi intimidasinya ke seorang siswa dilaporkan salah seorang guru ke pihak berwajib hingga berujung pada penangkapan Ivan. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK juga telah memblokir rekening milik Ivan dan rekening sebuah klub malam yang diduga milik Ivan. Alasan PPATK memblokir rekening Ivan dan sebuah klub malam diduga terkait pencucian uang. Sebelumnya setelah diperiksa selama 3 jam, Ivan akhirnya dijadikan tersangka dan dijebloskan ke penjara. Kasus Ivan bermula saat dirinya memaksa seorang siswa SMA meminta maaf dengan secara bersujud dan menggonggong viral di media sosial. Ivan diduga kesal karena korban menghina anaknya.
Sebelum ditangkap, Ivan sempat melakukan klarifikasi, meminta maaf serta menyesali perbuatannya karena membuat kegaduhan. Ivan minta maaf ke orang tua korban dan pihak sekolah. Saya, Ivan Sugianto, sebagai orang tua dari Excel, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya. Dan saya benar-benar menyesal, selama ini saya lebih memilih diam. Saya lebih memilih untuk introspeksi diri atas perbuatan yang terjadi. Semoga Tuhan bisa mengampuni saya. Semoga Tuhan bisa menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik. Ivan dijerat pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dan perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman penjara 3 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Penyanyi Reza Artamevia dilaporkan seorang wanita berinisial IM ke Mapolda Metro Jaya Jumat siang. Reza diduga melakukan penipuan investasi berlian senilai 18,5 miliar rupiah. Penyanyi Reza Artamevia dan satu orang rekannya berinisial RA dilaporkan oleh seorang wanita berinisial IM terkait kasus dugaan penipuan dan tindak pidana pencucian uang pada Jumat siang. Kronologi bermula saat Reza Artamevia bersama temannya RD mengajak IM untuk bisnis berlian dengan menjanjikan sejumlah keuntungan. Karena tertarik, korban menyerahkan uang secara bertahap kepada pelantun lagu pertama itu sebesar 18,5 miliar rupiah. Setelah melakukan pembayaran secara bertahap, Reza memberikan jaminan berupa 9 buah berlian. Namun setelah diperiksa keasliannya, ternyata berlian tersebut imitasi alias palsu. Kecewa, pelapor melayangkan somasi dan meminta agar uang senilai 18,5 miliar rupiah dikembalikan. Namun hingga pembuatan laporan ke Mapolda Metro Jaya, Reza tidak juga mengembalikan uang. Menurut pelapor dan korban, ini terlapor ini mengajak korban untuk bisnis berlian dengan menjanjikan keuntungan. Akhirnya korban menyerahkan uang secara bertahap kepada terlapor 18,5 miliar rupiah dan diberikan jaminan oleh para terlapor 9 buah berlian. Kemudian terlapor menjanjikan akan mengembalikan uang korban berikut keuntungannya senilai 21,3 miliar rupiah. Setelah jaminan 9 buah berlian ini diterima oleh korban mengecek ke lab dan ternyata hasilnya adalah synthetic diamond. Saat ditemui wartawan di Bareskrim Polri, Reza membantah dirinya melakukan penipuan. Reza justru mengatakan dirinya merupakan pihak yang dirugikan oleh IM. Intinya, saya punya berlian senilai 150 miliar. Sudah 150 miliar itu ada di pihak mereka. Kemudian sudah diserahkan dan sudah diserahkan, buktinya ada ininya tadi tuh sudah diserahkan pada tanggal, kita nggak usah, intinya kita sudah serahkan dan sudah diperiksa bersama. Hal ini karena Reza telah menyerahkan berlian senilai 150 miliar rupiah, namun baru diberikan uang sebesar 18,5 miliar rupiah. Saat ini Reza Artamevia telah melaporkan IM ke Mapolda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan.